Selamat pagi, malam buat kita semua. Jadi kali ini saya akan mencoba melanjutkan ya dari metodologi saya. Jadi di sini kan progres kita adalah kita sudah mematikan region 1 dan 2 ya, 1 dan 3 di sini ya. Karena memang ya terlalu berat untuk dijalankan. Oleh karena itu kita sudah mematikannya dan kita juga sudah mengkonfig daripada bagian di router ini. Nah, jadi semua ini sudah kita config ya, switch dan routernya. Dan kita juga sudah dapat mapping ya, sudah terkoneksikan. Kalau misalnya kita cek lagi ya, nanti kita ke desktop dan ke command prompt ya, kita akan mapping server yang ada di ujung itu dengan menggunakan ping 40.0.0.2. Bentar, kita tunggu. Nah, biasanya memang seperti itu ya awalnya. Nah, replay ya di sini. Kalau kita dua ini dan ya dia memang sudah melewati IP ini ya, memang dari ujung sini dan dia akan langsung menuju sini seperti itu. Dan kalau kita dari sini juga dia sudah bisa ya, karena memang sudah kita config. Kita lihat dulu CLI min 123. Ya, sebentar kita enable setting 40.0.0.3. Nah, angkanya wait, nah ini seperti itu. Jadi kita akan langsung saja mencoba untuk mengkoneksikan ya. Jadi pada area Polinela ini kita disuruh untuk mengkonfigkan seluruh perangkat di VLAN dengan IP dari DHCP server ya. Jadi memang kita akan menggunakan DHCP server. Makanya itu konfig di sini tadi di DHCP-nya ini kita masuk ke service dan di DHCP akan menambahkan ya yang memang sudah tergabung dalam bagian pertama yaitu VLAN. Yang VLAN 10 ini VLAN 10 ini IP default gateway-nya adalah 172.168.10 sebentar 10 titik apa nih ya? Ini default titik 1 ya. Terus di sini untuk DNS servernya kita akan konfigkan ya. DNS servernya itu kita akan ngambil dari server ini. Jadi kita 40.0.0.2 start addressnya. Ini kita akan buat V2
16 terus ini 10 ya, ya 0, tetap 0 benar 0. Dan ini maxnya kita buat di maxnya kita buat di 2 5 4 ya, 254 subnetnya 255 255 0 ya benar ini, dan kita save. Ada sudah ada ya. Seperti ini sudah ada. Jangan lupa kita on ini. Terus kita tambahkan yang VLAN 20 ya. 20 ini sama, tapi ini kita ganti jadi 20 seperti yang sudah kita config sebelumnya ya. 20 kita add, oh sorry, ini 20 ya. Ini 20 sorry. Ini 30, maaf, dan ini 30, ini juga add 4 dan yang ini juga 40 dan kita add ya. Dan server dari si DPP ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan lanjutnya dalam bagian lanjutnya apa ya, muncul update ini sebentar, terus radius ya, ini kita pakai radius lagi, ini radius ARP nya kita low seperti ini. Oke, HCP oke seperti ini. Oke, seperti ini takasnya kita lihat ke service dan DVP nah, seperti itu. Oke, sebentar, ini kita kasih slot sebentar. Oke, service jadi ya, jadi kalau buat si di kasih ini kita akan setting di AA ini.
on kan service-nya, client name ada VLAN 10 saja. Bentar. Oke, jadi nah, dulu. Ini kita akan berikan nama pertama itu ada RG SSG SSG ke Polinela nah, jadi ini client IP-nya, kita akan melihat dari IP-nya si RGW ini. Oke, IP-nya itu 10.10.11. Ini 10.10.1.1 secretnya Kisco biar gampang. Wah, ini akad ya. Discordnya udah, kita add saja. Ini kita ganti namanya jadi MLS distribution. MLS ini kita cek dulu IP-nya berapa ya. Share IP 20.21.2. Dua puluh satu titik dua, maka kita add, selanjutnya kita masuk ke sebentar ya. Satu tiga SW isi 1. Nah, kita SW script diisi 1, ini 3, tak aja. Ini 2 dan yang ini 4. 4 kita add. Oke, lantas kita lanjut ke syslog ya.
Jadi kita akan ke ini. Nah, ya kan tadi di sini ada si radius ya. Jadi name-nya kita akan berikan name sesuai dengan si ini ya. Komputer aja, HR aja berarti HR1 bukan HR1. Oke, bentar. Uh, jadi ini kan kita bagi menjadi mahasiswa, dosen, terus di sini sebentar ya, kita radius ini kita bentuk ya, siswa, oke, kayak naikin 172.16 ini 10 semua jadi masukkan kan ini 10 ya, titik 3 ini radius sekuitnya ke 10 juga, terus add ini dosen 20. Selanjutnya kita masuk ke apa namanya, staff 30 ya, 30 kita add ini baru ke tamu ya, tamu, dan yang ini kita ganti jadi 40, kita add terus ya. Oke, jadi setelah kita setting seperti itu, kita akan coba untuk menjelaskan kira-kira kenapa sih konsep daripada tugas kita ini kali ini seperti ini. Kita melihat banyak sekali ada kita melihat di sini ada region yang sangat banyak ya, region ada 4 region, dan juga di sini ada nata perlu, dan di sini ada area polinomia yang memang lumayan kompleks dalam penyusunannya, pengkonfigurasiannya. Nah ini sebenarnya kenapa? Yang pertama kan dari soal pertama bahwa kita itu disuruh untuk mengkonfigurasi BGP router yang berada di region 1 sampai 4. Itu juga yang ada di region RTP Polinela. Jadi memang BGP ini dikonfigurasikan di antara pertemuan antara region ya. Jadi misalnya di sini
Terus ini pertemuan-pertemuan seperti ini dia akan dikonfigurasikan menggunakan BGP seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Nah, kalau alasannya sendiri ya ini BGP atau Border Gateway Protocol ini yaitu karena pada desainnya, desain ini sendiri setiap region 1 sampai 4 itu diposisikan sebagai jaringan yang berdiri sendiri atau dapat dianalogikan sebagai anonymous system, yaitu S yang berbeda ya. Makanya kalau kita men-setting BGP itu kan dia ada S number-nya ya, yang memang itu perlu S number yang berbeda karena memang untuk menghubungkan antar satu dengan lainnya untuk menjadikan sebuah gerbang itu makanya dia perlu S number yang unik seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Alasan BGP ini sendiri digunakan untuk adanya stabilitas jaringan. Ya, jadi jaringan ini terdiri dari beberapa region yang saling terhubung gitu. Nah, yang kedua itu jika menggunakan routing internal seperti OSPF untuk seluruh jaringan, maka routing table akan terlalu besar dan tidak efisien. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai hubungan antar region gitu kan, antar negara gitu. Kita butuh sebuah penghubung antara OSPF OSPF itu dengan menggunakan BGP. Nah, itu ada pemisah tanggung jawab routing, yaitu routing internal seperti region itu kan kita akan menggunakan OSPF yang seperti saya bilang tadi. Nah, kalau router antar region atau antar PT ataupun polinila ke BGP segala macamnya itu kita menggunakan BGP. Itu istilahnya ya untuk gerbangnya aja gitu, untuk gerbang komunikasi antar satu negara gitu. Tapi kita nggak menggunakan BGP ini untuk komunikasi internal. Kalau komunikasi internal ya kita akan menggunakan OSPF. Yang ketiga itu ada kontrol jalur routing ya. Dengan adanya BGP, saya bisa mengatur network mana saja yang diiklankan ke routing lain. Nah, itu mencerminkan seperti konsep backbone pada ISP atau inter-intrusion routing gitu. Dengan pendekatan ini jaringan saya menjadi lebih stabil ya. Jadi dan juga lebih realistis itu sesuai dengan standar jaringan di skala besar gitu. Yang kedua adalah menggunakan OSPF. Kan untuk OSPF sendiri kita akan gunakan di antara komunikasi internal di dalam region saya, dalam topologi saya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk routing di dalam masing-masing region itu kan saya akan menggunakan OSPF ya. Nah, OSPF ini sangat cocok untuk intra domain routing ya. Jadi memang benar-benar uh, digunakan untuk internya di dalamnya itu. Dan pertimbangan saya kenapa ini digunakan OSPF gitu. Menurut saya sendiri bahwa OSPF itu memiliki konvergensi yang cepat, yaitu dia juga bisa mendukung adanya hierarki. Nah, dia juga lebih efisien dibandingkan static routing. Karena untuk jaringan dengan banyak router, saya sengaja tidak mencampurkan fungsi OSPF dengan BGP agar OSPF ini fokus menyebarkan router internal seperti VLAN dan juga subnet lokal. Nah, kalau BGP ini dia hanya akan membuat gitu ya, menangani koneksi antar region gitu. Jadi memang kalau si OSPF sendiri kenapa dipilih kalau dari alasan yang lain juga bahwa memang kan OSPF ini akan mencari jalur terbaik ya, jalur terbaik untuk dapat mengirimkan paket yang akan dikirimkan. Misalnya kalau kita misal kirim dari sini, uh, tadi kan kita sudah cek ya, nah, kita ke desktop dan juga ke command prompt. Kalau kita ping ya ke ujung aja, ping 40.0 sorry 40.0.0.2 amin ya amin oke sorry. Nah, dia memang kan kita kasih aja ya. Ini kan reply. Kita kontrol sih. Threshold 40.0.0.2. Kalau kita perhatikan di sini, dia akan mencari jalan terkecil, terefisien ya.
uh, mungkin kita bisa besarkan. Jadi kalau si ini 192.1.1.192.1.1 itu IP-nya. Nah, intinya pokoknya dia memang akan mengambil, oh, sorry. Mau kemana? Ya, jalur terbesar ini 192 ini jelas masih di dalam IP private ya, di antara ini. Dan dia kemudian akan masuk ke router, ke switch kan, ke switch, baru dia ke multi-layer switch, baru dia akan masuk ke router ini, ya, router 33. Terus dia akan masuk ke 72.19, ya, dia akan antara sini, ya, ini kan masih di dalam area 19, baru setelah itu dia akan masuk ke area dari sini, dia akan menyeberang dan akan menuju ke tujuan akhir ini. Ini memang akan mengambil jalur yang paling cepat. Yang cepat itu belum tentu pendek, jadi memang kalau misalnya stabilnya kebetulan ada di dalam jalur yang muter-muter gitu ya, dia akan menggunakan jalur muter-muter, misalnya sini, 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 dia juga bisa, misalnya dari sini, atau mungkin dia bisa lurus begini saja, yaitu tergantung daripada kecepatannya itu. Terus kedua ada NAT overload ya, pada router klien di RGB ini di sini. Kenapa ini disuruh untuk menerapkan NAT overload ya? Karena hampir seluruh perangkat klien itu menggunakan IP private ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa IPv4 itu sangat sedikit ya, memang sangat terbatas gitu. Bukan sedikit tapi memang terbatas, apalagi kalau yang menggunakan itu dalam skala dunia. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya IP NAT overload. Sementara akses private dan publik jaringan luar tetap harus tersedia, makanya itu efisiensi IP publik. Jadi memang kita hanya akan menggunakan satu IP publik, lalu IP publik itu bisa menjadi sebuah gerbang, seperti ya sebuah gerbang untuk komunikasi ke IP publik lainnya. Kalau misal dari private ke publik kan mungkin akan tidak bisa berkomunikasi. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya NAT overload yang bisa menghubungkan antara IP private dan juga IP publik. Dan jika itu menggunakan IP private, kalau IP private kan 192, jadi 192, dan memang uh, kalau private ya bisa banyak aja gitu karena IP publiknya terbatas kan. Di sini juga kita punya namanya keamanan jaringan ya. IP internal tidak terekspos ke jaringan luar ya, karena kita IP private, jadi dia bisa lebih aman gitu. Terus ketiga ini punya standar implementasi enterprise ya. Jadi kalau NAT overload itu umumnya digunakan pada router gateway. Router klien PT pada RGW Polinela. Di sini saya posisikan sendiri sebagai titik keluar dari jaringan sehingga NAT hanya dilakukan pada perangkat yang memang berfungsi sebagai gateway. Terus di sini kita menggunakan multi-layer switch ya. Kalau kita baca soalnya itu sepertinya ada di soal yang ketiga ya. Bukan ada keempat, yaitu konfigurasi SW layer 3 atau switch multi-layer yang terhubung ke setiap router. Jadi kalau dari switch multi layer sendiri atau switch layer 3 ini, saya menggunakan switch layer 3 ini karena memang jaringan saya ini memiliki banyak VLAN ya. Oleh karena dia punya banyak VLAN dan membutuhkan routing antar VLAN yang sangat tinggi, makanya saya menggunakan yang namanya switch layer 3. Nah, jika routing antar VLAN itu dilakukan oleh router, ya, maka beban router itu akan meningkat. Apalagi uh, router itu memang tidak disarankan untuk menggunakan VLAN ya, apalagi VLAN-nya sangat banyak seperti yang ada di sini. Ya, nama juga virtualan kan. Di sini ada legacy lebih tinggi ya. Dengan multi multi layer switch ya. Uh, interVLAN routing itu dilakukan secara hardware. Terus juga setiap VLAN ini memiliki gateway sendiri ya. Dan untuk distribusi jaringan itu dapat menjadi lebih efisien karena menggunakan multi layer switch ini. Nah, multi layer switch ini saya
tempatkan pada distribution layer ya, sesuai dengan konsep hierarchical network design. Oleh karena itu saya memang menaruhnya di dalam distribution layer. Memang ini untuk mendistribusikannya. Jadi kita lihat di sini, uh, dia adalah penghubung dari antara router, terus baru kan dia masuk ke switch multilayer dulu, baru dia didistribusikan ke switch-switch ini. Kalau misalnya ini bisa saja lebih banyak, tapi ini karena istilah distribusi jadi satu ke dua. Dia bukan yang langsung masuk ke PC atau perangkat kerasnya, tapi dia menjadi penghubungnya juga antar switchnya. Di sini juga sama ya. Ini ada multi layer switch dulu, baru dia ada switch-switch seperti ini. Saja ada nomor 5 ya. Nomor 5 ini ya, apa soalnya? Nah, nomor 5 ini mengkonfigurasi VLAN pada setiap switch yang terhubung ke switch multilayer dan memastikan seluruh perangkat yang berbeda pada VLAN dapat terhubung ke sama atau mungkin berbeda pada VLAN beberapa switch atau serta beberapa switch serta dapat terkoneksi dengan semua server PT milik provider server publik di area Polnya lah. Ini ya. Jadi pada alasan kelima ya kenapa implementasi VLAN dan inter VLAN communication ini digunakan, jelas karena VLAN ini digunakan untuk mendapatkan segmentasi jaringan ya. Terus juga kita akan mengurangi broadcast domain ya, oleh karena kita mengurangi broadcast domain sehingga yang terjadi tidak ada terjadinya looping pada koneksi kita gitu, karena memang kita mengurangi broadcast domain. Terus kedua, kita akan meningkatkan keamanan. Terus walaupun perangkat ini berada pada VLAN yang berbeda dan juga ini berada pada switch yang berbeda, namun tetap bisa saling berkomunikasi karena antar switch ini menggunakan terang ya, sebagai bentuk tipe koneksinya. Kalau misalnya koneksi antara switch ke perangkat seperti PC dan ke bawah ya, pokoknya komunikasi antar bawah itu kita akan menggunakan akses gitu. Tapi karena memang ini kita menggunakan komunikasinya dengan tipe terang ya, yaitu akan dapat berkomunikasi antar switch dan juga ke routernya seperti itu. Routing antar VLAN itu dapat dilakukan oleh multilayer switch. Dengan desain ini, jaringan tetap tersegmentasi namun tidak terisolasi secara penuh. Ya, tidak terisolasi. Jadi memang dari si IP private ini bisa terkoneksi ke IP public yang ada di sini. Selanjutnya ini ada di bagian RW Polinella ya, di bagian sini. Saya akan menjelaskannya. Jadi dalam ininya sendiri saya akan bacakan dulu soalnya. Pada area Polnella, jadi ketentuannya adalah seluruh IP perangkat di VLAN berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 yang diarahkan ke IP public 1 dan DNS 2 yang diarahkan ke IP public 2 gitu. Kalau multilayer SW pada distribution network menjalankan fungsi DHCP relay, seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP maupun user authentication-nya dikontrol melalui server radius. Nah, di bagian D, seluruh wireless router menjalankan fungsi AP atau bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless lain ini terhubung ke AP. Di E, router RGB Polinella itu dan multilayer switch pada distribution network, dan SW pada layer clever access ini dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname seperti banner MOTD, SSH pengelolaan authentication di pusat server TACATS, dan termasuk log pada lokal di pusat server syslog server NTP, juga dipusatkan di NTP server. Selanjutnya, di seluruh perangkat yang berbeda, VLAN dapat saling terhubung. Dapat berkomunikasi dengan server-server di data center Polinella dan terhubung ke DNS server.
Nah, di sini kalau dalam server Polynelia sendiri, emang kan ini kita ingin menggambarkan bahwa server Polynelia ini memiliki jaringan yang kompleks dalam pengkomunikasiannya supaya dia dapat bertahan dengan baik ya. Ini menggambarkan bahwa dalam sebuah jaringan yang kita terlihat kecil ya, bahwa itu ada jaringan kompleks yang sangat tersusun gitu dan juga memang sangat rapi supaya bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak terjadi adanya bentrok ataupun error gitu. Nah, di nomor 6 sendiri yang pertama kan ada DHCP pusat ya, DHCP relay di area Polynelia. Ini kenapa dibuat layanan DHCP di satu server? Karena pengelolaan IP itu dapat lebih mudah. Coba kita bayangkan ketika IP itu kita harus config satu-satu yaitu secara statik ya, secara manual, maka itu akan sangat lama. Apalagi kalau kita ada perangkat baru yang ingin terhubung gitu. Ada perangkat baru yang ingin terhubung, misalnya saya bawa laptop saya ke dalam Polynelia, terus saya ingin masukin ke internet Polynelia. Nah, saya harus setting dulu IP-nya berapa gitu. Kan itu aneh banget dan sangat sulit. Apalagi kita nggak tahu apakah IP yang kita ingin pakai itu sudah dipakai orang atau belum gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan DHCP. Jadi ketika kita eh, sudah masuk ke sana, kita menghubungkan ke internet, dia akan langsung dapat IP. Terus di sini ada konsistensi konfigurasi DNS, yaitu terus juga akan mengurangi kesalahan konfigurasi manual ya, seperti yang saya bilang itu. Jadi konsistensi, jadi memang DNS-nya itu akan konsisten karena memang diberikan secara otomatis oleh si pusat server DHCP-nya ini. Nah, bentar. Jadi di sini saya lanjutkan ya. Jadi di DHCP, karena DHCP server ini berbeda pada subnet ya, berada pada subnet yang berbeda, maka multi-layer switch ini akan menjalankan DHCP relay. Nah, permintaan dari DHCP klien dapat diteruskan ke server, maka DNS ini dapat diarahkan ke dalam dua server publik untuk redundansi keamanan. Jadi memang kalau misalnya ada backup lah ya, jadi kalau adanya redundansi itu akan uh, terhalang terminimalisir dengan adanya dua server publik itu. Terus yang kedua ada penggunaan radius untuk wireless authentication ya. Jadi seluruh perangkat wireless tidak diizinkan untuk melakukan autentikasi secara lokal. Nah, ini itulah kenapa saya menggunakan radius server ya. Itu supaya autentikasi user itu dapat terpusat. Terus gitu, untuk hak aksesnya itu mudah dikelola karena memang kita menggunakan radius. Terus di sini lebih aman dibandingkan dengan PSK statik. Seperti itu. Nah, wireless router ini saya konfigurasi hanya sebagai access point, bukan sebagai router agar tidak terjadi double NAT gitu. Uh, Memang kalau NAT-nya sendiri kan ini kita sudah atur untuk si bagian ya bagian routernya yang ada di atas gitu. Nah, kalau kita di sini kita gunakan uh, apa namanya? Kita konfigurasi sebagai access point, maka nanti kemungkinan NAT-nya bisa muncul dari sini. Sedangkan dari sini kita sudah menggunakan IP, nanti IP-nya akan berbeda. Di sini wireless router, ya. Selanjutnya ada alasan manajemen terpusat seperti PAX, Syslog, dan juga NTP. Ya, jadi saya menerapkan manajemen jaringan terpusat ini karena ini kita akan mengambil contoh dari praktik standar enterprise ya. Tas ini atau administrator tas itu sama dengan ada autentifikasi administration terpusat, dan syslog itu seluruh log perangkat dikumpulkan di satu server. Jadi memang kalau misalnya apa yang sudah kita konfigurasikan dan segala macamnya nanti lognya akan tersimpan di syslog ini. Seperti itu. Nah, kalau NTP ini sinkronisasi waktu agar lognya konsisten.
Kalau misalnya NTP ini kan kita men-setting waktunya ya. Jadi memang kalau waktunya tidak konsisten, maka kita nggak akan tahu kira-kira eh, perbaikan ini atau maintenance ini terjadi pada saat kapan. Memang itu sepenting apa jika tidak ada waktu? Jelas kalau tidak ada waktu kita nggak tahu gitu. Oh ini siapa yang melakukannya gitu? Apakah ini dilakukan pada saat jam kerja atau mungkin ini dilakukan pada tengah malam yang bukan jam kerja yang mengindikasikan itu bisa saja dilakukan oleh orang selain daripada staf yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Gitu. Nah, dengan pendekatan ini, audit keamanan akan lebih mudah terdeteksi. Gitu. Jadi memang benar-benar bisa terlihat gitu, ini keamanannya benar-benar lebih baik gitu. Troubleshooting juga lebih cepat karena memang ada lognya. Oh ini habis dilakukan ini kalau misalnya habis kita melakukan sesuatu konfigurasi terus lognya sudah tercatat gitu kan kita bisa tahu oh ternyata setelah kita mengkonfigurasikan router ini atau mungkin kita mengkonfigurasikan OSPF di router ini di router satu atau dua gitu dia terjadi kerusakan oleh karena itu kita bisa memperbaikinya terus di sini administrasi jaringan juga lebih terkontrol karena ya tadi itu ada teks ada syslog dan juga si NTP terus di akhir ya pada hasil desainnya ini dengan seluruh ketentuan tersebut ya jaringan yang dibuat pada topologi ini dapat mendukung ya dapat mendukung menangani banyak VLAN juga mendukung routing internal dan eksternal dengan jelas menggunakan IP secara efisien terus juga memiliki sistem keamanan manajemen yang terpusat dapat mengakses server internal dan publik dengan stabil dan ini menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa setiap ketentuan pada soal yang saya kerjakan uh, ini tidak terpisah ya, melainkan ini merupakan sebuah soal yang memang step-step yang dilakukan uh, demi perlahan itu supaya dapat dijadikan sebuah arsitektur jaringan yang saling terintegrasi dan saling melengkapi satu sama lain. Dan ini membuat jaringan yang sedang saya buat, topologi yang sedang saya buat ini lebih realistis, dia lebih mudah dikembangkan dan juga sesuai dengan implementasi jaringan pada enterprise di dunia nyata. Nah, ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan itu selamat malam.